Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Susanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dari jurusan Akuntansi dan NPM 21013 akan menyampaikan materi tentang pasar persaingan sempurna dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pembimbing Bapak Asman Karimi. Baiklah, kita mulai dari pengertian pasar persaingan sempurna. Pengertian dari pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual serta pembeli. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ciri yang paling utama yaitu banyaknya penjual serta pembeli dan perusahaan tidak dapat mengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar, di mana jika perusahaan mengalami keuntungan, maka dengan mudah perusahaan tersebut dapat masuk kembali ke pasar tersebut. Begitu pula saat perusahaan mengalami kerugian, dengan mudah pula dapat keluar dari pasar tersebut. Yang ketiga, menghasilkan barang sejenis atau bersifat homogen, di mana contohnya, kalau misalnya salah satu penjual menjual sayur, maka yang lainnya juga akan menjual sayur. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar tersebut. Bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak sekali penjual atau perusahaan-perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Selanjutnya, kurva permintaan pasar serta perusahaan. Yang pertama, kurva permintaan pasar dipengaruhi oleh permintaan serta penawaran. Selanjutnya, kurva permintaan perusahaan bersifat elastis sempurna, atau dia horizontal lurus saja karena produk bersifat homogen. Maka jika harga dinaikkan, maka tidak ada yang membeli di perusahaan tersebut. Contohnya jika Q9, P5, R45, AR sama dengan 45 dibagi 9, maka MR sama dengan 5. Atau MR disebut juga dengan D, sehingga kurvanya akan lurus saja atau bersifat horizontal, atau lebih tepatnya bersifat elastis sempurna. Ada hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari hasil menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Misalnya, harga barang tersebut 3.000 dan terjual lagi satu unit dengan harga 3.000, maka itulah yang disebut hasil penjualan marginal sebanyak 3.000. Lalu hasil penjualan total sendiri yaitu seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang produksinya tersebut. Pada pasar persaingan sempurna, harga tidak berubah berapapun jumlah barang yang dijual perusahaan. Ini karena barang bersifat homogen. Jika harga tersebut berubah, maka jumlah barang yang akan dijual juga akan berubah, atau tidak ada yang membeli jika harganya lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan yang lain. Memaksimumkan keuntungan dalam jangka pendek. Yang pertama, dengan cara membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Cara menentukan keuntungan maksimumnya yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan biaya total, hasil total, dan dengan pendekatan hasil marginal, biaya marginal. Nah, cara menentukan keuntungan maksimum dengan kurva biaya total, penjualan total, di mana garis yang berwarna merah merupakan total biayanya atau biaya total, sedangkan garis yang berwarna biru merupakan penjualan total. Dan yang diarsir tersebut berwarna biru muda tersebut yaitu keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu menentukan keuntungan maksimum dengan kurva biaya total atau TC dan penjualan marginal MR, yaitu mencari keadaan di mana MC sama dengan MR. Kurva ini juga dalamnya terdapat MC, AC, serta AVC. Dan keuntungannya yang berwarna kuning tersebut itu merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan, yaitu pada kuantitas 7 perusahaan memperoleh keuntungan maksimumnya. Selanjutnya yaitu kemungkinan keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek. Yang pertama, mendapatkan untung luar biasa. Yang kedua, mendapatkan untung normal. Yang ketiga, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar variabel. Dan yang terakhir, dalam menutup atau membubarkan perusahaan.
Nah, ini merupakan kurva kondisi perusahaan saat memperoleh laba normal. Perusahaan memperoleh laba normal sendiri saat hasil penjualan totalnya sama dengan biaya total. Selanjutnya yaitu kurva kondisi perusahaan saat memperoleh laba di atas normal atau laba luar biasa, yaitu saat harga lebih besar dari biaya rata-rata. Selanjutnya yaitu kurva kondisi perusahaan saat mengalami rugi. Namun rugi di sini masih dapat membayar biaya-biaya variabelnya, yaitu di mana harga lebih kecil dari total biaya rata-rata. Nah, selanjutnya yaitu kurva kondisi keseimbangan perusahaan di pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan yang beroperasi dalam persaingan sempurna hanya akan mengalami untung normal, yaitu di mana harga sama dengan total biaya rata-rata. Dalam jangka panjangnya, dalam persaingan sempurna yaitu cenderung memperoleh keuntungan yang normal saja dikarenakan barang bersifat homogen serta banyaknya penjual. Kebaikan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu maksimumkan efisiensi, baik efisiensi alokatif maupun efisiensi produktif. Yang dimaksud memaksimumkan efisiensi yaitu menggunakan sumber-sumber daya sepenuhnya. Efisiensi produktif yaitu tercapai ketika biaya yang digunakan adalah biaya minimum. Efisiensi alokatif tercapai apabila harga sama dengan biaya marginal. Yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Pembeli bebas bertindak serta memilih mana yang akan dibelinya walaupun barang tersebut sama. Yang ketiga, tidak membutuhkan iklan. Dalam pasar persaingan sempurna sendiri tidak membutuhkan iklan karena barang yang dijual sama. Sedangkan kelemahan persaingan sempurna yaitu tidak mendorong inovasi. Ini dikarenakan yang dijual sama atau bersifat homogen. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Biaya sosial ini digunakan untuk membersihkan atau disebut juga dengan biaya kebersihan atau biaya lain-lainnya. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Konsumen hanya dapat memilih. Jika menjual sayur, maka konsumen hanya dapat memilih atau membeli sayur saja. Yang keempat, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Nah, itulah materi mengenai pasar persaingan sempurna yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.